Hari Sapples, kali ini aku lagi ada di halaman belakang rumahku. Oke, jadi ini adalah hari ke-14. Ya, hari ke-14 atau sudah 2 minggu semenjak aku pulang dari Singapura. Menurut anjuran pemerintah memang aku diharuskan untuk stay at home selama 2 minggu. Dan ini adalah sudah pas 2 minggu atau sudah pas 14 hari setelah kepulanganku dari Singapura. Oke, sedikit update ya. Waktu pulang pertama sampai di Indonesia, kondisinya masih biasa aja, kondusif lah ya, bisa dibilang kondusif walaupun cukup waspada di mana-mana karena virus COVID-19 ini. Tapi di Surabaya, waktu itu aku sampai di Surabaya masih nggak terlalu lah, masih biasa aja. Sampai di Kota Batu pun sama, anjuran pemerintah sudah berjalan, beberapa toko-toko beberapa ini sudah mulai sepi dan bahkan ada yang tutup. Tapi masih biasa aja. Dan memasuki hari ke-8 tepatnya ya, hari Minggu kalau nggak salah, hari ke-7, waktu itu hari Minggu. Nah itu toko-toko udah mulai pada tutup, terutama kafe. Nah jadi ini sebenarnya pertama kalinya ya aku berada 2 minggu di rumah terus, maksudnya bukan di dalam terus ya. Ya 2 minggu nggak kemana-mana lah, bisa dibilang gitu. 2 minggu hanya sekitaran kompleks aja, nggak kemana-mana. Ini pertama kalinya buat aku setelah belasan tahun ku rasa, karena nggak pernah aku ngerasain yang kayak gini. Aku pengen sharing sama kalian, sekalian berjemur di halaman belakang rumah. Oke, jadi hal yang ku rasain waktu stay at home atau work at home adalah stres. Percaya atau enggak teman-teman, badanku gede ya sekarang, tapi waktu aku timbang, percaya atau enggak, berat badanku turun 3 kilo. Aku nggak tahu, padahal harusnya karena aku di rumah terus, aku makan terus, jarang olahraga. Ya, tapi inilah kenyataannya, badanku turun 3 kilo selama aku di rumah terus. Karena aku pikir aku stres karena nggak bisa keluar. Karena ya kalian tahu sendiri lah ya. Mungkin kalau kalian yang kenal aku secara pribadi, kalian tahu kayak gimana, orangnya nggak bisa diem di rumah lama-lama. Aku setiap hari biasanya pasti jam segini lagi di luar. Nggak mungkin aku ada di rumah. Setiap hari pasti aku keluar, nggak mungkin di rumah seharian. Itu udah bukan aku banget kalau di rumah seharian. Tapi karena situasinya kayak gini, jadi aku di rumah terus selama 2 minggu. Dan ini pertama kalinya. Yang pertama aku rasain itu stres. Terus yang kedua, ada senengnya, ada hiburannya. Kenapa? Karena di sini akhirnya bisa ngerasain gimana kumpul bareng keluarga yang beneran, yang quality time beneran. Karena biasanya kalau hari-hari biasa quality time paling cuma waktu makan malam. Habis makan malam udah aku cabut keluar, udah gitu. Nah sekarang aku bisa ngerasain quality time bareng keluarga, bareng adekku, bareng papaku, bareng mamaku, cerita-cerita segala macam seharian full tanpa ada di gangguan, harus keluar ke sana, harus keluar ke sini. Itu yang kedua, aku bisa kumpul bareng keluarga. Yang ketiga adalah aku mulai bisa bagi waktu nih teman-teman. Nah karena aku pernah sempat bilang ke kalian ya bahwa aku waktu itu di Singapura, aku bilang bahwa aku harus work from home karena aku diperintahkan seperti itu. Jadi aku mulai bisa bagi waktu nih teman-teman. Karena kendalanya work from home yang pertama adalah kalian nggak bisa bagi waktu. Kalian bangunnya bisa jam berapa aja, kerja bisa jam berapa aja, yang penting deadline selesai. Awalnya aku berpikir seperti itu, tapi rupanya setelah aku jalanin yang seperti itu nggak enak banget. Akhirnya aku menschedulekan hari-hariku seperti kayak ngantor biasa. Jadi bangun pagi, paling nggak jam 8 sudah bangun. Entah urusan aku mau mandi atau mau makan dulu, urusan belakangan, yang penting jam 8 atau jam 9 paling lambat aku sudah di depan komputer untuk kerja. Nah nanti selesai kerja aku mau makan, aku mau mandi ya terserah lah. Tapi pokoknya intinya jam 8 atau jam 9 paling lambat aku mulai kerja. Dan itu yang aku rasain, aku jadi bisa ngatur waktu di rumah gitu. Itu yang kedua. Itu yang ketiga. Aku nggak tahu ya kalau kalian gimana caranya kalian menghabiskan waktu selama work from home atau stay at home kali ini. Pasti tiap-tiap kalian beda-beda. Tapi itu yang aku rasain 3 itu sih, aku mulai bisa atur waktu. Yang kedua aku stres, ini negatif ya yang stres. Yang ketiga yang pertama itu stres, yang kedua aku bisa kumpul bareng keluarga. Yang ketiga itu aku bisa ngatur waktu. Kebalik-balik. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Nah aku nggak tahu kalau kalian gimana. Kalau aku sih waktu pengalamanku waktu habisin waktu bener-bener udah bosen, kerja udah selesai atau kerja lagi bosen terus nggak bisa keluar, kalau aku sih jujur biasanya nonton film.
nonton Netflix series gitulah. Nggak tahu kalau kalian. Kadang-kadang juga belajar tips and triknya editing kayak gimana, gini-gini lah. Jadi aku isi waktu sebisa mungkin biar nggak stres, biar nggak bosen gitu teman-teman. Aku nggak tahu cara kalian menghabisin waktu gimana, nggak tahu apalagi kalau kalian yang lagi kuliah. Nah ini kebetulan adikku masih kuliah, ku perhatiin dia tiap hari mentengin laptopnya, dia buka aplikasi Zoom untuk untuk kuliah secara online. Nah ngomong-ngomong soal aplikasi teman-teman, aku ada satu aplikasi yang juga menarik teman-teman, selain Zoom, selain WhatsApp, selain Skype. Mungkin ada di antara kalian yang tahu namanya House Party. Jadi itu dua hal yang sering kulakuin, House Party sama nonton film. House Party itu mirip kayak video call, tapi video callnya itu punya fitur main games bareng. Jadi kita main games bareng lewat video call ya, singkatnya kayak gitulah. Ya jadi kayak gitu sih aku selama 2 minggu terakhir ini. Aku nggak kemana-mana. Sempet keluar ketemu temenku itu hari Selasa setelah aku pulang dari Singapura, sempet keluar karena memang harus keluar. Dan memang waktu itu kondisinya masih cukup kondusif, jadi aku berani keluar. Ya kayak gitulah. Aku sempat keluar 1 kali hari Selasa sama hari Rabu, sebenarnya 2 kali. Selasa sama Rabu 2 minggu yang lalu aku sempat keluar. Terus habis gitu hari Kamis dan seterusnya aku nggak keluar sama sekali sampai hari ini. Maksudnya nggak keluar kompleks ya, aku hanya sekitaran kompleks ini aja. Ya kayak gitulah pengalamanku selama 2 minggu terakhir. Jadi kayaknya aku nggak akan bisa buat video yang kayak biasanya ya teman-teman. Buat video yang reguler di cafe atau buat video bikin kasih tips and trick kalian kayak biasanya, karena situasinya lagi kayak gini, lagi berbeda. Jadi aku mau cari narasumber, mau ngajakin teman-teman yang lain kayaknya agak mustahil gitu, susah lah kalau kondisi kayak gini. Jadi aku yang akan ambil alih mungkin selama mungkin 1 bulan ke depan kita akan ketemu terus, dan mungkin episode minggu depan akan berbeda dengan episode-episode sebelumnya juga. Jadi ini bisa dibilang episode emergency lah ya, episode emergency karena COVID-19. Jadi itu aja sih teman-teman dari aku. Ini cuman sekedar update aja dari aku, dan mungkin minggu-minggu berikutnya aku akan bikin video di sekitaran rumah aja, karena aku juga gak bisa kemana-mana karena situasinya belum kondusif. Oke teman-teman, jadi itu aja dari aku. Buat kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan supaya kalian gak terjangkit virus itu. Oke, tetap di rumah aja, gak usah kemana-mana.